بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Siapa yang mau? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang bagus. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Baik, barakallahu fiik. Siapa lagi? Yang membaca siapa lagi? Sini. Yang bagus suaranya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang kurang. Wala ana a'budu abadum wala Ulangi al kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud lakum wala ana a'biduna ma a'bud lakum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Benar nggak baca? Siapa yang baca hadis? Sini. Hanafi Tamim ad-Daus dari radhiyallahu anhu qala ad-dinu nasihah qulna liman qala lillahi wa lirrasulihi wa likitabihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Rawahu Muslim. Ad-dinu nasihah. Baik. Siapa yang masih ingat anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa? Sebutkan, Abdurrahman, coba. Dari sini, sebutkan dari sini. Sini sebut. Anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah. Hah? Fatimah. Terus Ummu Kulthum. Ibrahim. Abdullah. Baru 4. Katanya hafal. Ruqayyah. Enggak boleh. Terus kurang berapa? 1. Baru 5. Kurang berapa berarti? Kurang 2. Siapa aja? Kurang siapa? Fatimah, Ummu Kulthum, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah. Kurang siapa? Hah? Kurang siapa? Hah? Al-Qasim. Siapa lagi? Kurang 1 berarti kan? Siapa lagi?
Kurang siapa lagi? Maryam. Hah? Maryam. Maryam. Salah. Siapa? Kurang siapa? Hah? Kurang siapa? Zainab. Kurang Zainab. Zainab. Zainab, nah. Berarti ada berapa anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hah? Ada 7. Masya Allah. Yang dari Aisyah radhiyallahu anha berapa orang? Anaknya Rasulullah dari istrinya yang namanya Aisyah berapa orang? 6 orang. Berapa orang? Yang dari Aisyah? Yang dari Aisyah berapa orang ya ikhwan? Hah? Tidak ada. Thayyib, tidak ada. Dari siapa? Dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim. Kecuali Ibrahim. Naam, barakallahu fikum. Kecuali Ibrahim. Berarti tadi yang disebutkan tadi Fatimah, kemudian Ummu Kulsum, Ruqayyah, Ibrahim, Abdullah, Al-Qasim, dan Zainab. Semua anaknya ini dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim dari siapa ya kawan? Maria Al-Qibtiyah. Tayyib. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Malaikat siapa yang mau ditanya ini? Ini yang ditanya ini. Malaikat yang mengantarkan wahyu kepada Rasulullah siapa namanya? Jangan ada yang ajari. Malaikat siapa namanya? Hah? Malaikat Jibril. Masya Allah. Allah barik fiik. Siapa yang bertanya? Kamu tanya ya. Malaikat penjaga neraka siapa? Siapa? Hah? Malaikat penjaga neraka siapa? Malik. Naam. Tayyib. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. Dari Hudzaifah Ibnu Yaman. Hudzaifah Ibnu Yaman ayahnya muslim atau kafir ya ikhwan? Muslim. Dia terbunuh di perang apa? Yang bunuh kaum muslimin. Bapaknya Hudzaifah namanya bukan Yaman aslinya, Hudzaifah Ibnu Hisl. Hudzaifah Ibnu Hisl. Kemudian masyhur dengan Ibnu Yaman. Ayahnya terbunuh ketika perang Uhud. Dibunuh oleh kaum muslimin karena kesalahan teknis. Naam. Muncul sendirian, datang sendirian, kemudian datangnya dari arah pasukan lawan. Sehingga kaum muslimin menduga bahwa dia adalah musyrik, bahwa dia adalah pasukan kufar. Sehingga di antara muslimin ada yang membacoknya dan tidak sempat mendengarkan suara teriakan Hudzaifah, "Abi, Abi." Dia adalah ayahku, dia adalah ayahku. Tidak sempat mendengarkan teriakan Hudzaifah bin Yaman dan akhirnya meninggal. Demikian ajal.
sangat sederhana datangnya. Na'am barakallahu fikum. Al-muhim ini semua menunjukkan qatlul khata. Qatlul al-khata. Sehingga Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu begitu ayahnya terbunuh mengatakan, "Yarhamukumullah," mendoakan yang membunuhnya semoga Allah merahmati kalian. Melihat ambisinya mereka untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam hal ini secara individu, secara pribadi Hudzaifah bin Yaman dirugikan. Secara individu, secara pribadi beliau sangat dirugikan dan sangat besar kerugiannya ayahnya terbunuh. Tetapi beliau lebih mementingkan kepentingan kaum muslimin daripada berfikiran untuk melampiaskan amarahnya, melampiaskan dendam pribadi kepada sang pembunuh ayahnya. Beliau kemudian memaafkannya. An Hudzaifah bin Yaman, siapa nama ayahnya Hudzaifah tadi? Siapa namanya, ikhwan? Hisl. Hudzaifah ibn Hisl. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail, ketika beliau bangun dari tidurnya di waktu malam, yashushu fahu bis-siwak, beliau selalu yashushu fahu bis-siwak, menggosok mulutnya dengan siwak. Thayyib. Naam. Dan ini barakallahu fikum kata Imam Ibn Daqiq al-Eid. Qala Imam Ibn Daqiq al-Eid fihi istihbabu siwaki 'inda al-qiyam min an-naum. Di dalam hadis ini menunjukkan istihbab, disunahkannya menggosok gigi dengan siwak atau yang sejenisnya ketika bangun dari tidur. Litaghayyuril fam lima yatasa'adu ilaihi min abkhiratil mi'dah. Karena pada saat bangun dari tidur bau mulut pun berubah. Lima yatasa'ad ilaihi min abkhiratil mi'dah. Akibat daripada yatasa'ad, naiknya abkhirah, uapan dari perut kita sehingga kemudian tertampung di mulut. Dan lain kalau kita dalam keadaan tidak tidur, keluar langsung. Apa yang keluar dari perut kita, hawa yang keluar dari perut langsung keluar. Tetapi ketika kita tidur, mulut tertutup sehingga tertampung di mulut, hawa yang semestinya keluar tertampung, sehingga demikian orang bangun tidur. Dan Rasulullah SAW pun membiasakan seperti ini, bersiwak ketika bangun tidur, entah ketika mau sholat malam ataupun yang lainnya. Yang jelas beliau SAW ketika sholat atau bangun dari tidurnya di malam hari, beliau sholat malam. Fana'am barakallahu fikum, hadhihi sunnah. Siapa yang ingat tadi nama ayahnya Hudzaifah? Siapa? Hisl. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu terkenal di hadapan Rasulullah sebagai apa ya, ikhwan? Sebagai apa? Sebagai sahibus sir. Iya. Naam. Hudzaifah bin Yaman terkenal sebagai orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memegang rahasia beliau. Mencatat beberapa nama-nama munafik, ada yang diiklankan, ada yang diberitakan kepada kaum muslimin bahwa fulan adalah munafik karena memang terang-terangan menampakkan kemunafikannya, ada yang disembunyikan karena diharapkan adanya perubahan. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab daf'i siwaki ila al-akbar. Bab memberikan siwak kepada orang yang lebih besar. Dan ini barakallahu fikum
Bab yang seperti ini takdimul akbar. Di dalam berbagai macam abwab ya ikhwan, takdimul akbar, mendahulukan orang yang lebih tua, ini sangat banyak. Fana'am. Mendahulukan orang yang lebih tua di dalam beberapa bab fikih, di dalam beberapa bab muamalat, sangat banyak tuntunannya. Kata Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala, fihi taqdimu dhawi sinni fi siwak wa yaltahiku bihi at-ta'am wa syarab wal mashi wal kalam. Di dalam hadis ini atau di dalam bab ini barakallahu fikum menunjukkan anjuran atau disunahkannya untuk selalu mendahulukan dhawi sin, untuk selalu mendahulukan orang yang lebih berumur, yang lebih dewasa, yang lebih tua, entah di dalam siwak maupun dalam makanan atau minum atau bahkan berjalan atau bahkan berbicara, dan lebih-lebih di dalam berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang beberapa orang di hadapan beliau hendak bersaksi tentang siapa yang membunuh salah satu dari sahabat mereka. Hendak bersaksi, kemudian yang paling muda di antara mereka belum langsung angkat suara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabbir. Biarkan orang yang lebih tua berbicara. Ini pada asalnya barakallahu fikum. Pada asalnya barakallahu fikum mendahulukan al-akbar, yang lebih tua, yang lebih berumur. Tetapi tentunya barakallahu fikum di dalam hal ini, kata beliau al-Imam Ibn al-Muhallab, hadha ma lam yatarattab al-qawm fil julus, fa idza tarattabu fas-sunnatu hina idzin taqdimul ayman wa huwa sahihun. Kata beliau Imam Ibn al-Muhallab, mendahulukan orang yang lebih tua dalam memberi makan, memberi minum, salaman atau yang lainnya, ini kalau malam yatarattabil qaum, kalau mereka di dalam majelis tidak tertib, tidak tersusun. Tetapi kalau di dalam majelis tersusun dan tertib mereka, maka tentunya yang didahulukan adalah al-aiman fal-aiman, yang kanan sampai terakhir. Walaupun yang di sebelah kanan kita adalah anak kecil atau anak muda, sementara di sebelah kiri kita adalah orang tua, tetapi yang kita dahulukan adalah al-aiman fal-aiman. Cuman barakallahu fikum dalam masalah kalam, berbicara, kemudian dalam masalah al-mashi, berjalan, dalam masalah menghukumi, pada asalnya barakallahu fikum yang kita dahulukan adalah orang tua. Yang kita harus perhatikan, yang harus kita dahulukan adalah orang tua. Ini pada asalnya. Artinya kalaupun mungkin kita mendapatkan ada di antara sebagian orang tua yang sama sekali orang tua dari sisi umur, tapi kalau pikiran 15 tahun ke bawah, ada orang tua seperti itu. Ini artinya keluar dari kebiasaan. Tetapi pada asalnya barakallahu fikum, yang namanya orang tua biasanya semakin tua semakin tua umur, semakin tua pemikirannya, semakin tua semakin dewasa. Fana'am. Semakin tua semakin hati-hati di dalam berbicara, di dalam bertindak. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang suami dan istri yang sudah benar-benar terjadi pertikaian di dalam rumah tangga, yang sudah tidak ada harapan lagi. Allah mengatakan, jangan kamu tergesa-gesa dulu wahai suami dan istri untuk memberantaki dan untuk merusak keluargamu. Jangan dulu tergesa-gesa kamu wahai istri atau wahai suami. Wahai istri untuk meminta cerai dari suamimu, atau wahai suami untuk menceraikan istrimu. Tetapi hendaknya Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Allah menerangkan demikian, jangan tergesa-gesa. Karena yang namanya anak muda biasanya
Bertindak baru berpikir, itu pun kalau mau berpikir. Tapi kalau orang tua biasanya berpikir sebelum bertindak. Kalau orang tua biasanya berpikir sebelum berkata, berucap. Kalau kita golongan darah muda ini, anak muda ini, komentar dulu baru mikir, itu pun kalau mikir. Hantam dulu baru tanya. Orang sudah babak belur, sudah benjot, baru kemudian tanya. Kenapa sih? Oh, kalau begitu saya salah. Lihat, orang sudah babak belur, sudah benjot, baru ngomong saya salah. Sehingga ketika ada orang tua yang seperti ini tingkahnya, orang pun kaget. Ini orang tua kok seperti ini tingkahnya? Artinya biasanya orang tua nggak seperti itu. Kalau anak muda biasanya memang demikian, mendahulukan otot sebelum otak. Kalau orang tua biasanya mendahulukan otak, adapun otot urusan ndak urusan, udah lemas, ototnya udah nggak kuat, tapi otaknya yang kuat. Fana'am barakallahu fikum kabbir. Dan memang seringnya rusak. Dan barakallahu fikum bukan hanya urusan secara umum. Hatta urusan dakwah, urusan kadang-kadang di sebagian daerah ikhwah di sebagian daerah kadang ikhwah membentuk yayasan sama-sama anak muda. Ketua yayasan umur 30 tahun. Wakil ketua yayasan umur 27 tahun. Sekretaris yayasan umur 25 tahun. Kemudian bendahara yayasan umur 15 tahun. Sementara penasehat yayasan umur 31 tahun. Ya sudah. Mana syayabat? Mana orang-orang tua di situ? Orang-orang tua cukup nunut kepada kita aja sudah anak muda. Ini kebalik ya akhir. Ini terbalik. Sehingga tidak jarang kita mendapatkan di beberapa tempat, di beberapa wilayah memang barakallahu fikum, kapan kita diundang dakwah, daurah kesana kemari, kita dapati di mana tempat di situ yayasannya dikelola oleh orang-orang tua, itu biasanya berjalan enak. Tenang, lancar. Karena memang barokah. Al-barakatu ma'al akabir. Kabbir. Fana'am. Tetapi kapan barakallahu fikum suatu muassasah, kadang-kadang hatta ikhwan, dikelola oleh anak muda. Kemudian orang tua jadi penumpang. Orang tua yang sudah beruban, yang sudah ini padahal tidak dianggap apa-apa. Itu biasanya ya sudah, antum tahu bagaimana anak muda. Nanti giliran kita ngobrol sama orang tua yang ada di situ, ya beginilah Ustadz keadaan kami ini di sini. Kami sebagai orang tua di sini ya mau apa lagi, memang begitu kenyataannya. Kasihan. Fana'am barakallahu fikum, ini adalah kelalaian. Fana'am barakallahu fikum, kita sendiri mendapatkan fenomena yang seperti ini. Di tengah-tengah dakwah kita. Kita mendapat di mana ada ikhwah di situ, yayasan dikelola dan benar-benar hatta anak muda dikelola oleh anak muda, tapi mereka ihtiram dengan orang tua. Setiap ada masalah libatkan, panggil orang tua kita. Ada yang dituakan, itu biasanya berjalan enak. Tetapi kalau masing-masing anak muda, bendahara, penasehat, ketua, saing-saingan semuanya, duit pun nggak kembali akhirnya. Anak muda. Kata ketua yayasan, ayo bendahara ini pertanggungjawaban, mana duit yang kemarin sumbangan dari Muhsin ini tuh? Berapa emangnya? Ini tanya sekretaris yang dia nulis. Ribut terus. Fana'am barakallahu fikum ya ikhwan. Tetap al-barakatu ma'a al-akabir. Lihat aja. Anak muda paling semangat pergerakannya. Orang tua paling tenang. Kapan sekali melangkah, sekali berjalan, langsung menentukan posisi. Fana'am, karena apa barakallahu fikum? Karena sudah banyak mengalami yang diistilahkan dalam bahasa kita, sudah banyak makan asam dan garam. Sudah banyak pengalaman. Fana'am barakallahu fikum. Jangan sekali-kali meremehkan idenya orang tua. Walaupun kamu merasa lebih berilmu. Walaupun kamu merasa lebih alim.
Jangan meremehkan orang tuamu yang kamu anggap buta huruf. Jangan meremehkan gagasan orang tuamu yang kamu anggap buta huruf. Ayahmu dan ibumu yang kamu anggap buta huruf, tidak. Tetap aja al-barakat ma'al akabir. Kamu akan mendapatkan berkah. Fanam. Ini bab yang kita baca tentang takdim atau daf'us siwak ilal akbar. Tetap barakallahu fikum masalah usia, masalah umur kita sangat memperhatikan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dalam usia 40 tahun. Artinya memang biasanya usia 40 tahun ini Masya Allah sudah pas matang sudah. Sudah mantap biasanya berfikirnya. Tapi kalau seperti yang tadi kita ceritakan, penasehatnya 31 tahun, ketuanya 30 tahun. Ustadznya umur 26 tahun. Ustadznya umur 26 tahun. Ya sudah. Kurang berantamnya aja sudah. Fana'am barakallahu fikum kabbir. Tetap yang namanya al-kibar fis sin. Walaupun mereka lihat barakallahu fikum ya ikhwan. Walaupun mereka merasa tidak punya apa-apa dan kita pun memandang mereka tidak punya apa-apa, kita lebih berilmu, kita lebih baik, kita lebih tetap aja enggak mungkin. Kita menganggap remeh orang tua kita. Fa na'am barakallahu fikum. Qala haddatsana Affan. La, qala Affan haddatsana Sakhr ibn Juwairiyah. An-Nafi' an Ibn Umar. Siapa nama Ibn Umar? Siapa nama Ibn Umar? Siapa yang tahu nama Ibn Umar? Ibn Umar siapa namanya? Ha? Masya Allah, barakallahu fiik. Abdullah Ibn Umar. Ibn Umar namanya Abdullah Ibn Umar. Panggilannya Abu siapa? Ha? Abu siapa? Abu Abdurrahman. Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik. Siapa nama ayahnya Ibnu Umar tadi? Nama ayahnya Ibnu Umar siapa? Nama ayahnya Ibnu Umar siapa tadi? Abdurrahman, siapa nama ayahnya Ibnu Umar? Masa kamu orang Yaman masa enggak tahu? Siapa namanya Ibnu Umar? Nama ayahnya Ibnu Umar. Nama ayahnya Ibnu Umar siapa? Hah? Siapa Muhammad nama ayahnya Ibnu Umar? Hah? Abdullah. Nama ayahnya, nama bapaknya. Nama bapaknya Ibnu Umar siapa? Masa sih enggak ada yang tahu? Hah? Siapa? Siapa? Hah? Iya. Apa artinya Ibnu Umar? Apa artinya Muhammad? Ibnu Umar artinya apa? Apa artinya Ibnu Umar? Tahu nggak artinya Ibnu Umar? Apa artinya Ibnu Umar? Anaknya Umar. Anaknya Umar. Tahu nggak Abdurrahman sekarang? Siapa tadi nama ayahnya Ibnu Umar? Lupa lagi. Hah? Siapa? Ya Ibnu Umar nama ayahnya siapa? Nama bapaknya siapa? Oh lupa berarti. Abdurrahman lupa. Tidak apa-apa. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhta'na. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Arani atasawwaq bisiwakin." Saya bermimpi suatu saat atau suatu ketika bersiwak dengan satu batang siwak. Faja'ani rajulan, tiba-tiba datang kepadaku dua orang laki-laki. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Salah satunya lebih tua daripada yang lainnya. Fanawaltu siwaka al-asghara minhuma.
Lalu saya memberikan siwakku kepada yang lebih kecil, yang lebih muda dari keduanya ini. Faqila li kabbir. Tiba-tiba ada yang menegur saya dan mengingatkan, kabbir. Kenapa kau memberikan kepada yang lebih muda dan tidak memperhatikan orang yang lebih tua? Kamu semestinya kabbir. Semestinya yang lebih pantas kamu berikan adalah orang yang lebih berumur, yang lebih tua. Fadafa'atuhu ilal akbari minhuma. Maka saya pun memberikannya kepada yang lebih tua, yang lebih berumur dari keduanya. Fana'am barakallahu fikum ya ikhwan, ini ihtiramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sesepuh, para orang-orang yang tua, orang-orang yang lebih berumur. Didahulukan dalam pemberian, didahulukan di dalam al-kalam, di dalam berbicara. Fana'am. Wa qala Abu Abdullah, dan biasanya emang barakallahu fikum ya ikhwan, biasanya rusak. Terkadang seorang anak muda merasa dia dari pesantren, apalagi belajar dari luar negeri. Terkadang masalah di dalam rumah tangga, entah kadang masalah keributan antara ayah dan ibunya, keributan antara kakaknya dengan kakak iparnya, yakni suami istri, keributan, dia sudah merasa orang satu-satunya yang bisa menyelesaikan. Sementara di kampung situ ada tokoh adat, ada orang yang dituakan, disepak semuanya, dianggapnya nggak butuh semua, orang-orang jahil semua, nggak tahu dalil. Tambah rusak akhirnya. Fana'am barakallahu fikum. Semestinya apa? Semestinya biarkan. Yang sudah berjalan di situ ada tokoh adat, ada orang yang dituakan, biarkan mereka menyelesaikan. Kalau kamu merasa berilmu, imbangi mereka dengan ilmu. Diimbangi dengan ilmu. Tetapi terkadang demikian. Akhirnya tambah rusak dan dianya sendiri akhirnya yang bikin tambah rusak. Qala Abu Abdullah, yani al-Imam al-Bukhari, ikhtasarahu Nu'aim an Ibn al-Mubarak an Usamah an Nafi' an Ibn Umar. Fana'am barakallahu fikum, dalam hadis yang kita baca ini menunjukkan bolehnya memberikan atau meminjamkan siwak kepada orang lain untuk dipakai, dan ini bukan suatu hal yang kotor ataupun bukan suatu hal yang aib, karena mungkin aja dengan dicuci kemudian atau mungkin dengan dipotong kembali dan dipakai siwaknya. Fabarakallahu fikum, nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bil maghfirah wa an yataqabbala minna an-nawafil wal fara'id, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.